Halo, terima kasih untuk menonton video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Mental illness adalah gangguan kesehatan mental yang bisa menyerang siapa saja. Oleh sebab itu, penting bagi setiap orang untuk mengetahui gejala, penyebab, dan cara penanganannya. Di video kali ini, saya ingin sedikit sharing pengetahuan dasar tentang gangguan kesehatan mental tersebut. Karena seringkali mental illness tidak dianggap sebagai sebuah penyakit dan bahkan dicap buruk oleh masyarakat. Hal ini membuat penderita mental illness malu untuk bersuara, malu untuk berobat ke dokter, dan semakin menderita. Kondisi mental adalah dasar emosi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk cara berpikir, berkomunikasi, belajar, ketahanan psikologis, dan rasa percaya diri. Ketika seseorang mengalami tekanan mental yang sangat mengganggu sehingga menghambat aktivitas, maka kondisi tersebut bisa jadi termasuk mental illness. Lalu, apa itu sebenarnya mental illness? Sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Jumanto Channel. Juga bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman semua ya. Mental illness atau yang disebut juga gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan adalah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang yang menyulitkan untuk bekerja, bersosialisasi, dan beraktivitas lainnya. Kondisi ini bisa terjadi hanya sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Mental illness ada sangat banyak jenisnya. Masing-masing jenis memiliki gejala yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahannya. Karena berhubungan dengan pikiran dan perasaan, kondisi ini bisa dibilang membutuhkan perawatan yang cukup rumit. Meski begitu, mental illness tetap bisa diobati dan dikendalikan dengan perpaduan psikoterapi dan obat-obatan dari dokter. Gejala mental illness bisa berbeda-beda tergantung pada penyakit dan tingkat keparahannya. Gejala-gejala ini bisa berasal dari gangguan pada emosi, pikiran, ataupun perilaku penderitanya. Beberapa contoh gejala mental illness secara umum diantaranya, kamu merasa sedih berkepanjangan dan sulit merasa bahagia. Kamu kebingungan saat berpikir, serta menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Kemudian, muncul perasaan cemas yang berlebihan. Kamu sering merasa takut dan khawatir yang berlebihan. Kamu merasa bersalah yang terus-menerus. Suasana hatimu yang sering berubah-ubah. Kamu cenderung menghindar dari teman dan aktivitas yang disukai atau penarikan diri dari lingkungan sosial. Kamu sering merasa lelah dan tidak berenergi, tapi sulit tertidur. Kamu menjadi terpisah dari kenyataan, delusional, atau berhalusinasi. Kamu tidak mampu menanggulangi masalah atau stres. Kamu kesulitan memahami situasi dan orang di sekitar. Kamu mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan penyalahgunaan obat terlarang. Kamu mengalami perubahan signifikan pada pola makan atau gangguan makan dan perubahan pada pola tidur. Kamu mengalami perubahan pada hasrat atau dorongan seksual. Kemarahanmu yang berlebihan dan mengarah pada kekerasan. Ketidakmampuanmu dalam mengatasi masalah sehari-hari. Kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang. Muncul pikiran untuk mengakhiri hidup.
Terkadang gejala mental illness juga muncul secara fisik, misalnya nyeri punggung, sakit perut, sakit pada kepala, atau nyeri dan rasa sakit yang tidak dapat diketahui penyebabnya olehmu. Hingga kini, penyebab mental illness belum diketahui secara pasti. Namun, mental illness dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Contoh-contohnya pada faktor biologis, gangguan pada fungsi sel saraf di otak, misalnya karena stroke. Riwayat keluarga menderita mental illness. Jadi, penyakit mental bisa diwariskan dari garis keturunan. Faktor genetik tertentu bisa membawa risiko terjadinya penyakit mental. Kemudian, karena infeksi dan gangguan kelenjar tiroid, cacat atau cedera otak, konsumsi alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, paparan zat kimia berbahaya dan beracun pada ibu hamil berisiko menyebabkan gangguan pada janin, termasuk risiko gangguan mental terhadap perkembangannya. Contoh-contohnya pada faktor psikologis, peristiwa traumatis misalnya pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau kecelakaan, kesulitan bergaul dengan orang lain, kesepian dan terisolasi, juga kekecewaan yang berlebihan, dan masih banyak lagi faktor lainnya yang mempengaruhi psikologis. Contoh-contohnya pada faktor lingkungan, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua dan pasangan, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, pindah ke lingkungan yang baru, seperti tempat kerja atau sekolah, atau bahkan tempat tinggal. Stigma atau label negatif yang tidak benar dari masyarakat, serta pandemi atau wabah penyakit seperti pandemi COVID-19 saat ini. Tinggal di kota besar dan menjalani berbagai aktivitas ternyata bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Penelitian menunjukkan, dibandingkan dengan suasana pedesaan, kaum urban kota memiliki risiko 21% lebih tinggi terhadap gangguan kecemasan atau anxiety disorder, serta 39% lebih tinggi mengalami mood disorder atau gangguan perubahan suasana hati. Alasannya begini, stimulasi yang terus-menerus muncul akibat kesibukan dan kebisingan kota besar bisa memicu tubuh kita untuk berada pada kondisi di bawah tekanan. Akibatnya, tubuh selalu bersiap untuk merespons dengan fight or flight, melawan atau menghindar. Ini membuat kita rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan penyalahgunaan obat. Namun mungkin akan berlaku juga terhadap kaum urban kota yang pindah ke pedesaan. Akan butuh banyak penyesuaian yang seringkali mengganggu kesehatan mentalnya. Ada lebih dari 200 jenis mental illness yang bisa dialami seseorang. Namun, gangguan mental yang umum terjadi adalah gangguan kecemasan dan gangguan mood. Pada gangguan kecemasan, kondisi ini dikenal juga dengan sebutan anxiety disorder atau gangguan ansietas, dan merupakan tipe yang paling banyak ditemui. Penderita anxiety disorder memiliki kecemasan berlebihan terhadap situasi atau hal tertentu. Ini yang menyebabkan seseorang cenderung menghindar dari berbagai kondisi, yang termasuk gangguan kecemasan, antara lain gangguan kepanikan, yaitu rasa takut akan hal buruk yang bisa membatasi gerak-gerik seseorang. Kemudian, fobia bisa berupa fobia objek atau benda ataupun fobia sosial, berupa ketakutan akan dinilai dan dihakimi oleh orang lain, serta agorafobia atau ketakutan terjebak di situasi yang sulit. Kemudian, obsessive compulsive disorder atau OCD, yaitu saat seseorang mengalami ketegangan pikiran akan hal tertentu atau obsesi, dibarengi dengan dorongan kuat untuk melakukan tindakan tertentu berulang-ulang atau compulsion. Kemudian, post-traumatic stress disorder
atau PTSD, atau gangguan stres pasca trauma. Kondisi ini rentan terjadi pada individu yang mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis. Trauma ini berlanjut dan penderitanya merasakan ketakutan berkepanjangan terhadap hal-hal di luar kontrolnya. Pada gangguan mood, kondisi ini merupakan gangguan emosi yang membuat penderitanya mengalami suasana hati yang berubah-ubah, mulai dari gembira menjadi marah atau murung. Beberapa jenis gangguan mood ini, seperti depresi mayor, penderita depresi ini tidak lagi merasa tertarik atau menikmati acara atau aktivitas yang semula disukai. Biasanya kondisi juga disertai rasa sedih berkepanjangan. Kemudian bipolar, ini mungkin lebih ke pola makan ya. Gangguan ini dulu disebut manic depressive illness. Penderitanya mengalami fase euforia atau mania dan fase depresi secara berganti-ganti. Selanjutnya gangguan depresi persisten. Dulu, gangguan ini disebut distimia, yaitu gangguan depresi yang bersifat kronis dan berlangsung dalam jangka panjang. Kemudian, seasonal affective disorder. Kondisi ini adalah gangguan depresi yang disebabkan karena kurangnya paparan sinar matahari, terjadi saat cuaca sedang dingin. Mental illness tidak mengenal diskriminasi. Artinya, siapa saja bisa mengalaminya tanpa melihat usia, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, suku dan ras, agama maupun orientasi seksual. Meskipun bisa terjadi pada usia berapapun, kebanyakan gangguan mental mulai terlihat pada usia 24 tahun. Dari berbagai jenis mental illness, ada yang termasuk ringan dan hanya sedikit mengganggu, seperti pada fobia tertentu. Namun, ada juga yang menyebabkan gangguan mental parah hingga membutuhkan penanganan secara medis di rumah sakit. Kebanyakan orang dengan mental illness merasa malu untuk berkonsultasi ke dokter, bahkan membicarakannya ke orang lain. Padahal, mental illness termasuk kondisi medis, sama halnya seperti penyakit fisik, misalnya penyakit jantung atau diabetes. Sehingga kondisi gangguan mental juga bisa ditangani. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk membantu orang-orang dengan masalah kesehatan mental, antara lain melalui psikoterapi. Ada beberapa jenis terapi untuk membantu orang yang menderita mental illness. Namun, terapi yang sering digunakan adalah dengan metode interaktif dengan pendekatan psikologis, dikenal juga dengan terapi berbicara, di mana psikoterapi dilakukan melalui curhat antara pasien dan terapis. Kemudian pengobatan. Obat-obatan bisa diberikan oleh dokter spesialis kejiwaan atau psikiater untuk meringankan gejala yang dirasakan. Berbeda jenis mental illness, maka berbeda pula penanganannya. Jenis gangguan psikotik yang menyerang pikiran biasanya bisa diobati secara medis. Sementara itu, pengidap gangguan kepribadian lebih baik ditangani dengan psikoterapi. Namun, hasilnya juga akan berbeda-beda pada setiap individu. Jadi, jika memungkinkan apabila kamu mengalami gejala-gejala mental illness seperti yang telah saya sebutkan tadi, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Buat kamu yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental, stay positif ya, dan tetap semangat supaya bisa survive. Yakinlah kamu pasti bisa melewatinya. Mulailah untuk mengenali diri kamu sendiri sehingga tahu persis masalah mental yang sedang dihadapi, sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Atau setidaknya ceritakan apa yang mengganggu dalam menjalani kehidupanmu dengan orang-orang yang mengerti dan dapat dipercaya. Setidaknya akan mengurangi beban mentalmu, atau paling tidak membuat kamu lega dan sedikit nyaman setelah mengutarakan apa yang mengganjal di pikiran. Sekali lagi, tetap semangat dan semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton video ini.
Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.